Halo semua, jadi balik lagi di channel Encrypt Talks bareng Mas Jo. Hari ini kita bakal lakuin market update ya, beda lagi. Biasanya bahas tentang trade review, hari ini kita bakal market update keadaan market Bitcoin terutama sekarang di tanggal 17 April 2025 di jam 9.46 malam WIB ya, waktu Indonesia Barat. Oke, jadi sekarang gue bakal pakai beberapa perspektif teman-teman. Jadi ada TPO, ada VWAP, order flow dan juga time based skill level kayak gitu. Ya, oke. Jadi sekarang yang gue lihat itu pertama adalah time based skill level di mana kita punya quarterly open, Monday low dan Monday high kayak gitu. Jadi di sini pakai kita lihat high time frame view dulu ya teman-teman. Price itu bottoming di sini ya kan, udah kayak gitu dia uptrend. Di sini dia bikin higher low, di sini bikin higher low, dan di sini dia bikin range kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kalian pay attention, support quote-nya tuh di mana sih? Yang jadi key level tuh untuk sekarang secara HTF itu adalah quarterly open atau monthly open di sini teman-teman. Kenapa? Kalian bisa lihat di sini price-nya jadi key levelnya itu jadi support, price-nya mantul. Di sini juga kejadian yang sama, di sini deviasi, ya kan? Di sini juga mantul, di sini juga mantul. Jadi ini adalah level support dan resisten yang kuat. Di sini dia ada deviasi dan langsung turun, ya kan? Nah, jadi kalau yang aku lihat dari sini, ya, price itu dia break dari quarterly open, tapi belum di retest lagi gitu. Artinya apa? Kalau misalnya ini di retest quarterly open, itu menurutku itu jadi menarik buat di long ya. Jadi opportunity long bisa dicari di quarterly open. Targeting mana? Ya pertama di area Monday high, teman-teman. 85 sekian ya, 85.700 atau enggak 85.200. 85.200 dapat dari mana? Nanti aku jelasin di belakang. Untuk opportunity short itu kalian bisa cari di ini kan ranging ya, super resistant. Kalian bisa cari di sini, kalian bisa cari di sini. Kayak gitu. Oke, itu dari time based POI. Kenapa Mas Jo ini bisa cari opportunity short? Yang pertama, ini kan kita udah ngebikin Monday range ya, Monday high-nya udah ditaken, Monday low-nya udah ditaken, dan kita tuh malah tetap trading di dalam Monday range-nya kayak gitu. Oke, sekarang juga dia retest di weekly open dan ada reaksi yang lumayan. Kalau misalnya kita cek ke 15 menit ya, nih, ada reaksi yang bagus sih di 15 menit, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke TPO ini ya, TPO weekly dulu ya, bentar. Oke, di TPO weekly kita punya dua value area ya. Jadi yang pertama itu value area yang penting menurutku adalah composite 2 minggu ini. Oke, dan juga value area yang sekarang. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, price itu udah deviasi atas, deviasi bawah, dia reclaim dan bikin value area di atas ini. Kita langsung masuk ke daily TPO. Nah, kalian kan bisa lihat ya, si apa namanya? Kalian bisa lihat si price-nya itu dia bikin value area di atas value area lama. Jadi aku nyalain dulu composite-nya. Nah, di sini aku udah punya composite tanggal 10 sampai 19 Maret. Ini agak nge-lag ya mungkin. Nah, ini udah muncul. 10 sampai 19 Maret kita bikin value area di atasnya. Jadi di value area high-nya kayak gitu. Kalau misalnya kalian perhatiin, ini kan building time and volume, which is bau-baunya mau breakout ya. Nah, satu lagi mungkin dari TPO itu ada yang namanya anomalies ya. Kita matiin dulu composite-nya. Di anomalies ini ada purlow banyak ya. Jadi sini ada purlow 1, purlow 2 dan purlow 3. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini di sweep eh ini jadi POI yang lumayan bagus untuk ngelong kayak gitu, guys. Jadi nge-trade reversal. Asalkan apa? Ada trigger. Jadi ada
mungkin trap traders atau CVD divergence atau low time frame market structure shift kayak gitu. Jadi pokoknya cari trigger yang ada di sistem kalian di POI ini 82 83 ribu kayak gitu. Targeting mana? Nah, tadi kan kita udah bikin composite ya. Sini ada 4-day composite value area high yaitu 85 197 atau 85 200 kayak gitu. Ya, terus kita bakal masuk ke VWAP perspektif. Teman-teman di sini aku langsung pakai monthly VWAP aja. Di monthly VWAP kita tuh masih stay di atas standar deviasi. Sorry, masih stay di atas VWAP-nya. Jadi dia ranging di atas atau di area standar deviasi plus 1 ya. Bukan di atas tapi lebih tepatnya di area sini. Jadi kalau menurutku kalau misalnya kita dikasih price yang deep lumayan dalam sampai 81.600, ini adalah opportunity long yang lumayan bagus. Kenapa? Karena kita punya monthly VWAP yang belum di touch lagi, jadi price-nya itu kan ranging ya di atas. Kalau misalnya ini di touch, ekspektasiku akan ada reaksi yang bagus. Terus POI yang kedua adalah previous monthly VWAP min 1 kayak gitu. Jadi ini adalah standar deviasi min 1 dari VWAP bulanan kemarin. Ya kan, targeting mana? Targeting juga di area VWAP-nya. Previous monthly VWAP. Nah, previous monthly VWAP itu deket-deketan sama tadi value area high composite 4 hari ya. Kalian bisa lihat di sini 85 200 ya, 85 189. 85 197 gitu. Jadi ini adalah resisten yang menurutku lumayan oke kalau misalnya mau cari short di sini teman-teman. Asalkan apa? Nemu trigger, entah itu market structure shift, trap traders, CVD divergence, dan lain-lain. Jangan langsung price nge-hit ini langsung entry, karena kita nggak tahu ya, apa yang dilakukan market partisipan, apa yang dilakukan price saat nyentuh POI. Maksudnya gimana? Gini, kalau misalnya price-nya itu nyentuh POI, gambarnya yang agak nggak berantakan deh, sini. Di saat price itu nyentuh POI, kita nggak tahu apakah ini bakal burst langsung begini, apakah buyer itu acceptance, jadi price-nya ranging retest, di sini buyer yang nge-hold dan beli lagi, akhirnya price-nya apa? Price-nya naik lagi kalau udah kayak gini ya. Atau malah buyer-nya itu ke-trap sama seller di atas, jadi price itu nge-spike, ada buyer di sini, dia itu ke-absorb sama limit sell atau enggak market sell yang udah taruh order di atas sini kayak gitu. Atau biasa disebut trap traders ya. Kalau misalnya kayak gini, ini opportunity untuk nge-short. Tapi kalau misalnya price-nya itu malah break dan ranging, kemungkinan kita bakal breakout kayak gitu. Jadi pertama ya lihat reaksi dulu ya teman-teman, jangan asal entry. Di sini gue cuma ngasih point of interest atau key level yang gue pakai. Kalian bisa ikutin key levelnya, bisa juga enggak bikin key level sendiri, terserah. Kalau misalnya ikutin ya jangan lupa dia pasang alarm kayak gini ya. Pasang alarm. Kalau udah ya tinggal tunggu alarmnya bunyi terus entry kayak gitu. Terus cari trigger baru entry kayak gitu. Ya, paling itu aja untuk market update sekarang. Kesimpulannya antara kita tektokan di sini ya kan, cari shortnya di 85.200 atau kita bisa ngefix purlo dulu atau kita bahkan bisa nge-retest quarterly open dulu yang agak jauh nih. Kayak gitu. Paling itu aja untuk market update sekarang, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komennya terserah kalian mau komen materi pelajaran selanjutnya atau gimana terserah. Dan juga jangan lupa tetap grinding ya teman-teman. Makasih yang udah nonton.